Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat selalu. Hari ini kita akan mulai belajar tentang konsep dasar psikologi remaja. Yang pertama, tentang pengertian remaja. Kata remaja berasal dari bahasa Latin yaitu adolescence yang berarti to grow atau to grow maturity. Ada beberapa pendapat tentang pengertian remaja menurut para ahli. Yang pertama, Papalia dan Olds dalam Yahya, dia mengatakan bahwa masa remaja adalah masa transisi perkembangan antara masa kanak-kanak dan dewasa yang pada umumnya dimulai pada usia 12 atau 13 tahun dan berakhir pada usia akhir belasan tahun atau awal 20-an tahun. Hal ini didukung oleh pendapat Piaget yang menyatakan bahwa remaja adalah usia di mana individu menjadi terintegrasi ke dalam masyarakat dewasa. Menurut WHO dalam Sarwono, itu remaja adalah di mana individu berkembang dari saat pertama kali dia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya, juga tanda-tanda secara psikologis dan pola identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa. Lalu terjadi peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh kepada keadaan yang relatif lebih mandiri. Kemudian yang ketiga, menurut Anna Freud dalam Harlock 1990, dia berpendapat bahwa pada masa remaja terjadi proses perkembangan meliputi perubahan-perubahan yang berhubungan dengan perkembangan psikoseksual dan juga terjadi perubahan dalam hubungan dengan orang tua dan cita-cita mereka, di mana pembentukan cita-cita merupakan proses pembentukan orientasi masa depan. Yang terakhir, menurut Harlock 1980, dia mengatakan bahwa istilah remaja berasal dari kata adolescence dalam bahasa Latin yaitu to grow up to maturity, berarti bahwa tumbuh dan berkembang menuju ke arah kematangan, tumbuh dari kanak-kanak menjadi dewasa. Yang berikut adalah perubahan perkembangan dan pertumbuhan. Perkembangan adalah perubahan yang terjadi pada rentang kehidupan. Sebagian ahli berpendapat bahwa istilah perkembangan dan pertumbuhan ini sama karena keduanya merupakan proses menuju ke arah tertentu. Perkembangan adalah proses yang bersifat kualitatif atau psikologis yang berlangsung secara terus-menerus ke arah yang lebih baik atau menuju kedewasaan. Susanto mengatakan bahwa perkembangan adalah perubahan mental yang berlangsung secara bertahap, dari kemampuan yang sederhana ke kemampuan yang lebih sulit, misalnya kecerdasan, sikap, dan tingkah laku. Definisi tentang perkembangan pada umumnya itu mencakup unsur-unsur sebagai berikut. Definisi-definisi tentang perkembangan pada umumnya mencakup unsur-unsur sebagai berikut menurut Umami 2019. Yang pertama, adanya perubahan fungsi psikologis yang bersifat kualitatif, yaitu perubahan yang dapat dilihat melalui adanya kemampuan dalam bertingkah laku sosial, emosional, moral maupun intelektual secara lebih matang. Yang kedua, perubahan yang terjadi pada diri individu merupakan proses yang berkesinambungan sehingga pada tahap kehidupan sebelumnya mempengaruhi perkembangan pada periode sesudahnya. Yang ketiga, perubahan yang mengarah kepada pencapaian kematangan berupa kemampuan bertingkah laku secara fisik, sosial, emosional, moral, dan intelektual. Nah, ini sesuai dengan tingkatan perkembangan tertentu atau kondisi individu yang bersangkutan. Desmita mengatakan bahwa perubahan-perubahan dalam perkembangan bertujuan untuk memungkinkan orang menyesuaikan diri dengan lingkungan di mana dia hidup. Yang berikut adalah fase remaja. Menurut Harlock, masa remaja itu terbagi atas dua, yaitu remaja awal usia 12-17 tahun dan masa remaja akhir itu 18 tahun. Monks dia mengatakan bahwa remaja itu ada pada usia 12-21 tahun. Kalau Stanley Hall, remaja itu pada usia 12-23 tahun. Nah, ini ada masa badai dan stres yang dihadapi oleh remaja. Kartini dan Katono
itu ada remaja awal, remaja pertengahan, dan remaja akhir. Remaja awal itu 12 sampai usia 15 tahun, di mana pada masa ini remaja mengalami perubahan jasmani yang pesat, ada perkembangan intelektual sehingga minat anak itu sangat besar. Pada masa ini remaja juga tidak mau dianggap sebagai kanak-kanak lagi, namun mereka belum bisa meninggalkan masa kanak-kanak. Mereka masih ragu-ragu, tidak stabil, tidak puas, sering merasa kecewa akan sesuatu. Kemudian remaja pertengahan ini adalah mereka menyadari ada perubahan pada tubuh dan kepribadiannya. Mereka menentukan nilai-nilai dalam dirinya, kemudian melakukan perenungan akan hal etis dan filosofis. Ada rasa percaya diri yang menimbulkan kesanggupan dalam diri remaja untuk melakukan penilaian terhadap tingkah dan tingkah lakunya. Dan remaja akhir itu sudah mantap dan stabil. Dia sudah mulai hidup dengan pola yang ditentukan oleh dirinya sendiri. Nah, sedangkan Erikson 3 tahap remaja, fase remaja yaitu masa remaja awal itu pada perempuan 13 sampai 15 tahun, pada laki-laki 15 sampai 17 tahun. Kriteria usia masa remaja pertengahan pada perempuan itu 15 sampai 18 tahun dan pada laki-laki 17 sampai 19 tahun. Sedangkan kriteria masa remaja akhir pada perempuan yaitu 18 sampai 21 tahun dan pada laki-laki 19 sampai 21 tahun. Yang berikut prinsip perkembangan. Prinsip perkembangan yang pertama yaitu mencakup proses-proses biologis, kognitif, dan sosial emosi. Dalam prinsip ini, taraf kematangan kognitif, sosial, dan emosional serta moral itu akan mempengaruhi prestasi remaja. Remaja yang matang secara kognitif mampu memahami konsep-konsep abstrak seperti nilai, kebenaran yang murni. Dia mampu menghubungkan peristiwa yang sekarang dan yang akan datang. Namun, kematangan remaja itu tidak semuanya sama, karena perbedaan pengalaman belajar dan perbedaan potensi yang dibawa sejak lahir. Yang kedua, perkembangan awal lebih kritis dibanding sesudahnya, yaitu dalam proses perkembangan paling awal akan mempengaruhi perkembangan berikutnya. Oleh karena itu, Suci Ningsih mengungkapkan sikap, kebiasaan, pola perilaku yang dibentuk di awal sangat menentukan seberapa jauh anak tersebut berhasil menyesuaikan diri dalam lingkungan. Kemudian yang ketiga, perkembangan merupakan hasil proses kematangan dan belajar. Belajar yang dimaksud adalah perkembangan yang berasal dari latihan dan usaha. Jadi melalui belajar, remaja memiliki kesempatan untuk menggali potensi yang dimiliki agar dapat teraktualisasikan secara optimal. Yang keempat, pola perkembangan memiliki perbedaan individual. Lalu karena pada manusia pola perkembangan fisik itu mengikuti hukum cephalokauda dan proximo-distal, yaitu perkembangan yang menyebar ke seluruh tubuh dari kepala sampai kaki. Lalu pola perkembangan memiliki perbedaan individual, ya. Tidak setiap individu itu tidak sama secara biologis dan genetis, itu berbeda antara satu dengan lainnya. Perbedaan individual ini diperlukan untuk individualitas dalam pembentukan kepribadian. Lalu perkembangan dipengaruhi oleh budaya. Misalnya pada masyarakat tertentu itu ada budaya di mana lingkungan yang anak perempuan itu tidak perlu pandai, tidak mandiri atau tergantung, sehingga hanya bertugas untuk membereskan rumah dan lain-lain. Maka orang tua itu cenderung mendidik anak perempuannya bersikap dan berperilaku seperti lingkungannya tersebut, sehingga anak perempuan itu cenderung terbentuk menjadi demikian. Yang ketujuh, setiap tahapan perkembangan mempunyai tugas perkembangannya. Artinya bahwa tugas-tugas yang muncul pada suatu periode tertentu dalam kehidupan individu yang jika dicapai akan menimbulkan rasa bahagia dan berhasil untuk tugas perkembangan selanjutnya, tapi jika gagal akan menimbulkan rasa tidak bahagia dan hambatan dalam perkembangan berikutnya. Yang berikut adalah faktor yang mempengaruhi perkembangan. Dari dalam diri itu ada bawaan atau bakat, ya. Jadi ini dibawa
dibawa sejak remaja ini lahir. Misalnya ada bakat musik, jadi orang yang remaja punya bakat musik itu dia akan bisa maju dan berhasil di bidang musik. Dia bisa jadi pencipta lagu jika ini didukung oleh pendidikan dan lingkungan yang memadai, ada bakat seni dan sebagainya. Lalu sifat-sifat keturunan. Sifat keturunan ini dari orang tua berupa fisik dan mental. Bentuk wajah remaja, bentuk tubuh remaja itu mengikuti bentuk tubuh orang tua. Kalau sifat mentalnya, kalau orang tuanya rajin, remajanya juga diidentifikasi bisa rajin. Ada remaja yang pendiam, berarti ada orang tua yang juga pendiam dan sebagainya. Lalu dorongan dan insting. Dorongan ini adalah mendorong manusia melakukan sesuatu atau bertindak pada saatnya. Sedangkan insting itu adalah kesanggupan atau ilmu tersembunyi yang menyuruh atau membisikkan kepada manusia cara-cara melaksanakan dorongan batin. Jenis-jenis tingkah laku manusia yang termasuk insting adalah melarikan diri karena perasaan takut, menolak karena jijik, ingin tahu karena menakjubkan sesuatu, melawan karena kemarahan, merendahkan diri karena perasaan mengabdi, menonjolkan diri karena adanya harga diri atau manja. Kemudian orang tua karena perasaan harus budi, berkelamin seksual karena keinginan mengadakan reproduksi, berkumpul karena keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang baru, mencapai sesuatu karena ingin bergaul atau bermasyarakat. Yang ke-11, membangun sesuatu karena mendapat kemajuan dan menarik perhatian orang lain karena ingin diperhatikan oleh orang lain. Ini jenis-jenis tingkah laku manusia yang termasuk insting. Lalu faktor yang berasal dari luar individu, misalnya makanan. Jadi makanan ini berpengaruh terhadap pertumbuhan jasmani. Ada beberapa penelitian kalau misalnya remaja yang suka minum minuman keras itu bisa mengakibatkan perilaku kriminal. Atau masyarakat juga ada yang percaya bahwa orang tua yang memberi anak makan dari hasil pencurian, korupsi, penipuan itu berdampak pada tingkah laku anak yang buruk. Kemudian faktor budaya, yaitu banyak mempengaruhi perkembangan. Kalau orang yang berlatar budaya desa itu keadaan jiwanya masih murni, tenang, lingkungan kultur dan falsafah pandangan hidup beragama itu masih melekat. Sedangkan kalau budaya orang kota itu sudah dipengaruhi budaya asing sehingga bisa mempengaruhi perkembangan remaja. Lalu ekonomi, orang tua dari ekonomi lemah, dia tidak sanggup memenuhi kebutuhan pokok anak dengan baik sehingga kurang memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan jiwa anak-anaknya. Bahkan tidak jarang tekanan ekonomi itu mengakibatkan melahirkan konflik antara orang tua dan anak. Lalu kedudukan anak dalam keluarga. Nah ini biasanya kalau anak tunggal itu dapat perhatian orang tua lebih banyak, dan anak ini bisa memiliki sifat manja, dia bisa kurang bisa bergaul dengan teman sebaya, menarik perhatian dengan cara kekanak-kanakan. Sebaliknya anak yang punya banyak saudara, maka orang tua ini sibuk bagi perhatian dengan saudara-saudaranya. Oleh sebab itu, anak kedua, ketiga, dan seterusnya cenderung menunjukkan gambaran perkembangan yang lebih cepat dibandingkan anak pertama. Dan faktor untuk kesehatan, baik fisik dan mental. Ya, terima kasih teman-teman. Ini adalah hasil pembelajaran kita hari ini terkait dengan konsep dasar psikologi remaja. Salam sehat selalu.